Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Itu udah kayak siapa ya? Ada yang YouTuber yang gitu. Oke, hari ini kita mau cerita dikit ya tentang diet lagi. Oke, lebih ke kenapa sih saya mulai gitu. Kenapa saya mulai untuk diet gitu? Kenapa saya mulai intermittent fasting? Kenapa saya waktu itu memutuskan untuk keto? Oke, pada dasarnya waktu saya pertama kali melakukan ini, jadi intermittent fasting itu kalau kita tarik ke belakang, saya sudah melakukan konsep ini waktu itu namanya OCD, Obsessive Corbusier Diet, ini, yang dipopulerkan oleh Deddy Corbusier. Oke, itu sekitar tahun 2014 ya saya melakukannya, itu selama 3 bulan. Waktu itu luar biasa efeknya, turunnya di atas 10 kilo. Nah, tapi ada satu hal yang saya kurang belajar adalah maintain gitu. Akhirnya pada tahun 2016 berat saya eh, bukan lagi sama tapi melebihi berat waktu saya mulai. Oke, eh, kalau bisa dibilang itu yoyo ya, mungkin itu naik turun ya. Tapi sekitar 2017 saya belajar lagi diet tugas real food. Kita makan real food dan secara kontinu itu akan menurunkan satu, sehat, dan menurunkan berat badan secara baik dengan maksimal. Oke, saya lakukan itu dalam 3 bulan, hasilnya luar biasa. Dari waktu itu beratnya sekitar 116 kg sampai turun menjadi 106 gitu, berarti sekitar 10 kilo efeknya. 10 kilo sampai 13 kilo waktu itu, paling maksimal di 13 kilo. Nah, ada hal yang saya lihat. Saya tidak bilang bahwa dietnya kurang bagus. Saya masih lakukan sampai hari ini juga, untuk tidak makan nasi itu saya lakukan, saya tetap lakukan gitu. Cuma memang waktu itu mungkin saya juga udah pernah cerita sebelumnya ya. Jadi saya malah makan mie bukan nasi, padahal itu karbohidrat juga. Nah, yang saya gagal paham adalah pada saat saya udah kelihatan kurus, udah kelihatan turun berat badan, waktu itu yang saya fokus adalah fokus kepada timbangannya, berat badannya, dan lebih ke seneng banget gitu. Akhirnya yang ada adalah berat badan itu kembali naik. Oke. Cuma perbedaannya adalah untuk kembali ke berat yang awal itu butuh sekitar 2 tahun gitu. Dan di 2019 tuh saya nggak sadar gitu, saya itu sudah menembus berat yang sebelumnya waktu mulai diet gitu. Dan karena saya sibuk dengan makan sayur, makan buah, dan walaupun makan mie juga, walaupun makan yang lain juga, yang saya tidak sadar adalah saya tidak realize bahwa saya ngalamin kegendutan lagi, obesitas lagi. Oke. Nah, itu adalah satu satu yang benar-benar saya kaget gitu. Pada saat saya lagi bawa tur ke Turki waktu itu, nah saya lihat video dari rekaman orang
gitu. Kalau rekaman pribadi kita cenderung akan melihat kita enggak kok, saya kurus, dan kita berusaha menutupi semua itu dengan angle ya. Kalau Anda lagi foto dengan Anda berusaha angle yang bagus supaya kelihatan kurus, itu artinya kita sedang menipu diri. Oke. Pada kenyataannya kita memang ya gemuk gitu. Nah, setelah kita saya sendiri melihat video itu, saya kaget. Cuma waktu itu ya sudah, itu saya tidak terlalu ini. Nah, pada saat awal tahun yang waktu saya melihat video tentang intermittent fasting dan keto, nah saya baru mau mencobanya, melakukannya, dan akhirnya saya bisa melakukan selama sampai saat ini udah 11 bulan. Oke, dan disitulah saya baru sadar di sekitar bulan Maret atau April, setelah 3-4 bulan saya melakukannya, dan saya lihat foto-foto saya di Google Drive, dan baru sadar bahwa saya tuh gendut banget ya gitu sebelumnya gitu. Dan ini menyadari dan mengakui kita gendut adalah hal yang sangat penting buat Anda yang pengen diet, Anda yang pengen sehat. Itu Anda harus ngakuin dulu gitu, mengakui bahwa ya Anda kelebihan berat badan gitu, karena tidak ada cara lain selain Anda melihat bahwa Anda bermasalah gitu. Kalau orang bilang gendut itu sehat, yang penting sehat dong gitu, Anda sedang menipu diri. Kenapa? Karena pada saat Anda gendut, sebenarnya Anda ada di satu lingkup di mana Anda pre-diabetes gitu. Nah, kebanyakan orang yang penting sehat, saya olahraga tiap hari gitu, tapi gendut gitu ya. Permasalahan yang ada adalah kita tidak tahu bahwa nanti kita bicara ini di lain waktu ya, adalah namanya insulin resistant. Artinya produksi insulin kita itu udah berlebihan, yang akhirnya semua gula itu sudah dirubah menjadi lemak gitu. Jadi semuanya ditimbun ke lemak, akhirnya badan kita semakin besar gitu. Dan kita tidak tahu bahwa kita kirain itu sehat, tapi pada kenyataan itu nggak sehat sama sekali. Oke, nah setelah kita mengakui bahwa kita ada masalah, nah disitulah baru kita akan belajar. Oke, saya hanya bikin ini sampai 10 menit aja gitu. Jadi inti dari di sini adalah pada saat kita memulai diet, memulai untuk sehat, hidup sehat, kita harus tahu kenapa sih saya bisa yoyo waktu itu. Karena basicnya saya nggak tahu ilmu gitu. Jadi ada yang sangat penting untuk Anda pelajari saat Anda ingin menurunkan berat badan atau membuat sehat ya. Saya lebih bilang saya pengen sehat gitu, bonusnya turun berat badan gitu. Jangan dibalik, karena kalau kita hanya patokan sama timbangan, banyak orang hanya patokan sama timbangan, begitu nyampe timbangannya 1 bulan turun 10 kilo terus lupa semua, akhirnya balik lagi. Itu kejadian di saya, dan saya sudah mengalami bolak-balik, dan saya kegeeran gitu. Kadang-kadang turun berat badan terus GR, terus akhirnya ayo makan lagi dan sebagainya, dan gendut lagi. Ilmu yang Anda harus ngerti adalah mengenai bagaimana Anda menyerap makanan gitu, dan itu
karbohidrat itu yang dirubah menjadi energi ya, which is sebenarnya gula yang hanya kepake sedikit dan akhirnya kebuang dan disikat sama insulin, disimpan dalam bentuk lemak. Nah, kalau Anda sudah berat badannya lumayan lewat 30% dari berat normal, nah Anda harus mikir bahwa itu adalah harusnya Anda sudah aware gitu. Jangan tunggu sampai Anda sakit macam-macam ya. Saya sudah belajar bahwa sakit jantung, sakit banyak sakit yang ada di sekarang ini awalnya adalah dari gula. Oke. Bukan kita memusuhi gula, tapi kita harus ngerti bahwa gula itu yang dibutuhkan hanya sedikit gitu, sedangkan yang kita konsumsi sangat banyak. Karbohidrat dari makanan kita, nasi, itu akan 100% dirubah menjadi gula gitu. Pada saat kita sudah tidak bisa menyerap, yang ada adalah dirubah menjadi lemak di badan kita. Nah, penyimpanan energi itu ini kelebihan ya, jadi udah hampir 12 menit. Penyimpanan dalam bentuk lemak itu sebenarnya yang bisa kita gunakan sebagai energi jika asupan gula kita kurang. Artinya kita nggak usah beli obat untuk ngurusin badan, menghabiskan lemak gitu, meluruhkan lemak dan sebagainya. That's not solution. Lemak yang ada di badan kita adalah simpanan energi. Gunakan simpanan energi itu untuk kita pakai sebagai energi kita. Lemak itu berubah menjadi energi jika kita konsumsi karbohidrat yang rendah, jika kita makan protein yang lebih banyak. Oke, nah itu adalah dasar dari keto. Oke, nah nanti kita akan cerita lebih lanjut lagi. Saat ini cukup segini ya. Terima kasih untuk Anda sudah nonton video ini. Bagikan ke teman-teman Anda, bagikan ke keluarga Anda. Kenapa? Karena banyak orang nggak ngerti bahwa permasalahan di hidupnya, penyakit itu adalah bersumber dari kelebihan karbohidrat, kelebihan gula, kelebihan makanan atau minuman yang kemasan dan sebagainya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.